Penyakit liver kronis adalah kondisi medis di mana liver atau hati kita sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, dan ini sudah merupakan suatu kerusakan ya, kalau dinamakan kronis sudah rusak dan dalam jangka waktu yang panjang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik lagi. Hal ini bisa dari berbagai macam penyebabnya ya, dari hepatitis atau penyakit yang disebabkan virus, ada juga dari karena minum alkohol yang berlebihan, atau karena gangguan metabolik. Liver sendiri adalah organ yang paling besar yang dimiliki tubuh manusia, yang berfungsi sebagai sistem pencernaan juga ya. Jadi sangat berperan dalam sistem pencernaan, dalam detoksifikasi, bahkan dalam penyimpanan energi. Di video kali ini aku akan membahas bagaimana tips bagi penderita liver kronis agar bisa menjalankan hidupnya tetap dengan sehat. Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Atma, namaste. Saya Ivani Chandra. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini aku akan bahas tentang tips bagaimana para penderita liver kronis. Kalau teman-teman punya kerabat yang menderita liver kronis, video ini sangat penting untuk disimak. Apa aja sih tips-tips sehat bagi penderita liver kronis? Yang pertama adalah dengan menjaga pola makan yang sehat. Pentingnya pola makan yang sehat bagi penderita liver kronis itu seperti halnya bantuin liver yang sudah mengalami kerusakan dalam memproses makanan atau dalam mendetoks berbagai makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena fungsinya sudah tidak baik, fungsinya sudah rusak gitu ya, sudah mengalami gangguan jangka panjang, maka kita harus benar-benar menjaga setidaknya dari pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat ini apa aja sih? Yang pertama adalah makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenapa sayur-sayuran dan buah-buahan? Karena sayur dan buah itu sangat tinggi serat, dan ini sangat-sangat baik untuk liver, terutama liver yang sudah mengalami kerusakan atau kronis ya. Jadi apa sih yang mengandung banyak serat? Ya sayur-sayur seperti bayam, sayur yang berwarna hijau, atau buah-buahan, buah-buah pepaya, wortel yang mengandung banyak serat seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah hindari gula dan makanan yang tinggi lemak, dan ini harus kita jaga ya. Gula itu adalah penyebab berbagai macam penyakit. Nanti aku akan bahas di video-video aku selanjutnya tentang gula secara spesifik ya teman-teman ya. Jadi untuk membantu liver kita agar liver kita tetap baik, ini sebaiknya hindari makan makanan yang terlalu banyak mengandung gula dan juga makan makanan yang tinggi lemak. Balik lagi, karena fungsi detoksifikasi dari liver yang sudah mengalami gangguan ini kan sudah menurun, sehingga hal-hal tersebut harus dijaga. Yang selanjutnya adalah tetap minum air putih secara rutin ya, setidaknya satu hari itu harus minum 8 gelas teman-teman. Nah ini juga harus kita jaga di dalam keseharian kita, tidak mengkonsumsi air-air yang lain nih, misalnya kopi terlalu banyak, atau minum-minuman manis, atau hal-hal yang menyebabkan liver mengalami kesulitan untuk detox. Kalau misalnya memang harus minum, maka airnya lebih diperbanyak lagi. Jadi 8 gelas sehari itu adalah dalam keadaan normal gitu ya teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah berilah asupan protein yang sehat yang cukup untuk tubuh penderita liver kronis juga. Protein itu misalnya apa sih? Misalnya kacang-kacangan, itu juga termasuk protein ya. Ikan dan telur itu boleh dikonsumsi. Selain pola makan yang diatur dan pola makan yang sehat tadi ya, penderita liver kronis juga tetap harus melakukan olahraga. Mungkin olahraganya nggak perlu yang berat ya teman-teman ya. Olahraga itu lakukanlah 30 menit setiap hari. Ingat ya, konsisten itu lebih penting dari intensitas. Jadi banyak sampai berjam-jam itu nggak perlu. Yang diperlukan hanyalah setiap hari konsisten lakukanlah 30 menit. Dan olahraganya juga nggak usah yang berat-berat, cukup jalan aja. Itu juga sangat-sangat baik untuk liver dan tidak membebani liver itu sendiri. Jadi tetap harus olahraga dan beraktivitas ya teman-teman. Poin yang ketiga adalah manajemen stres.
Dimana kalau misalnya stres itu adalah termasuk sumber dari segala macam penyakit juga. Kalau kita mengalami stres, ini pasti akan mengganggu sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan sistem-sistem lainnya di dalam tubuh kita. Karena stres itu ya memang gitu ya, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Dan kalau misalnya penderita liver kronis ini mengalami stres juga bisa memperparah keadaan liver. Jadi manajemen stres bagi penderita liver kronis itu sangat penting ya. Misalnya apa sih yang bisa menjaga agar tidak terlalu stres? Latihlah untuk bisa lebih berserah, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita bisa juga mengatur manajemen stresnya gitu ya. Atau bisa dengan melakukan meditasi. Dan jangan lupa tidur yang cukup, bersyukur atas segala macam hal yang terjadi di dalam hidup, dan selalu mensyukuri kehidupan yang sudah diberikan Tuhan. Itu sangat baik sekali untuk menjaga manajemen stres sehingga tidak memperburuk keadaan liver. Teman-teman, selanjutnya tips yang keempat adalah dengan mengkonsumsi suplemen atau herbal yang mendukung kesehatan liver. Jadi selain menjaga pola makan yang sehat dengan makan makanan yang baik gitu ya bagi tubuh, ternyata ada nih suplemen-suplemen atau herbal yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan liver. Misalnya aja apa sih? Misalnya kunyit dan temulawak. Itu sifatnya sangat baik untuk liver ya, dan memiliki antioksidan yang tinggi dan juga antiinflamasi yang tinggi, sehingga menjaga sel-sel yang ada di liver tidak mengalami kerusakan yang tambah parah gitu loh. Jadi bisa menjaga gitu. Selain itu, yang aku tahu juga adalah vitamin E. Vitamin E ini juga bagus banget untuk menjaga kesehatan liver. Beberapa herbal-herbal lainnya itu terbukti bisa juga menjaga kesehatan liver. Cuman yang paling terkenal memang dalam menjaga kesehatan liver ini adalah kunyit dan temulawak ya teman-teman. Ini kalian bisa konsumsi atau memberitahu kerabat yang menderita liver kronis untuk mengkonsumsi temulawak atau suplemen temulawak atau kunyit yang baik banget buat kesehatan liver. Tips selanjutnya untuk menjaga kesehatan liver adalah dengan menghindari toksin atau racun. Nah, kenapa sih aku bilang gini? Karena kan sifatnya liver itu adalah mendetoks. Hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita itu didetoks sama liver. Liver itu berfungsi untuk menyaring racun. Nah, kalau kamu mengalami kondisi di mana liver ini sudah kronis atau ada gangguan gitu ya, sehingga fungsinya mengalami penurunan, maka dari itu yang aku bilang tadi, kita harus bantuin liver agar kerjanya nggak terlalu berat, yaitu dengan cara mengurangi toksin yang masuk. Toksin apa aja sih yang masuk yang bisa merusak liver? Banyak ya teman-teman ya. Misalnya saja kalau kita nih masih mengkonsumsi alkohol, alkohol itu sangat bersifat toksin bagi liver. Yang kedua adalah minum obat-obatan yang tidak perlu. Jadi kalau misalnya memang obat-obatan ini sudah disarankan oleh dokter untuk menjaga kesehatan liver atau aman bagi liver, ya wes lah gitu ya. Tetapi kalau misalnya ini kita minum sembarangan obat-obatan atau minum sembarangan suplemen tanpa kita tahu persis itu bisa mendukung kesehatan liver kita atau enggak, mendingan jangan, karena bisa saja sifatnya toksin bagi liver. Selain itu juga hindari zat-zat yang berbahaya atau makan makanan yang banyak mengandung toksin. Misalnya apa sih makan makanan yang mengandung toksin ya? Aku sebutin lagi. Misalnya makanan-makanan olahan, makanan-makanan dalam kaleng, atau bisa juga misalnya seperti makanan yang mengandung banyak karsinogen, atau makan makanan yang sering dibakar gitu ya. Seafood seperti itu banyak juga yang kadang mengandung karsinogen atau toksinnya seperti yang dalam kerang gitu ya. Itu juga bisa mengandung racun tertentu yang nggak baik bagi liver, karena liver ini udah fungsinya mengalami penurunan, nggak bisa ngefilter lagi nih toksin-toksin yang masuk dengan baik. Jadi kerjanya semakin berat kalau kamu tetap tidak bisa menjaga toksin yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kita ceritanya benar-benar udah menjaga nih agar segala hal yang masuk ke dalam badan kita kalau bisa bersih gitu ya teman-teman. Tips yang selanjutnya adalah tetap memantau kesehatan. Kenapa sih aku bilang gini? Karena banyak banget ya teman-teman yang sudah terdiagnosa mengalami liver kronis, akhirnya malahan takut untuk memantau kesehatan.
boro-boro kesehatannya terus kemudian dijaga, malah berpura-pura atau denial bahwa livernya belum rusak. Ini sangat tidak wise, tidak bijaksana. Sebaliknya, kalau kita sudah tahu, kita lakukanlah tips-tips yang tadi aku udah bilang gitu ya dari atas, dengan menjaga pola makan yang sehat dan sebagainya. Tetapi tetap juga pantau kesehatan. Kenapa? Ya karena kita ingin tahu nih perkembangannya seperti apa. Toh kalau misalnya liver keadaannya membaik, itu sangat mungkin terjadi, dan kita pasti akan malahan lebih nggak stres kan ya. Maka dari itu kita tetap pantau. Pantaunya ini misalnya apa sih? Misalnya dengan melakukan cek darah rutin. Punyalah dokter yang kayak dokter langganan gitu ya, sehingga bisa memantau nih kondisi lever kamu seperti apa, step-stepnya gitu ya. Dan juga lakukan cek darah rutin, dan juga kenali tanda-tanda perubahan di dalam tubuh. Ada gejala-gejala apa nih, kayaknya aku berubah apa. Tapi inget ya, nggak usah stres, nggak usah. Kalau kita menjaga liver kita dengan baik, semoga liver kita tetap baik dengan melakukan hal yang sudah tadi aku sampaikan di atas ya. Penderita liver kronis tetap bisa hidup secara normal dan baik. Teman-teman, selain melakukan yang sudah saya sampaikan di atas, jika kamu masih perlu kayaknya mendapat dukungan sosial gitu ya, kok rasanya aku masih merasa kurang dan pengen cerita, lakukanlah. Carilah dukungan sosial dari keluarga misalnya, atau dari organisasi yang mendukung untuk kesehatan liver. Carilah berita yang baik, berita yang benar, jangan berita yang asal-asalan gitu ya, sehingga membebani pikiran kamu. Jadi beritanya juga berita yang baik, yang masuk akal, yang bisa dipercaya. Kami sebagai energi healer, kami juga bisa membantu. Setidaknya kami akan memperbaiki dari sisi energi gitu ya. Jadi kami juga memperbaiki dari sisi energi. Mas, dari sisi energi itu kayak gimana sih? Jadi kita akan memperbaiki energinya itu misalnya dengan healing cakranya, dengan healing meridiannya, dan hal ini kita lakukan dari jarak jauh sehingga kondisi pasien atau kerabat kamu yang menderita liver kronis ini bisa jauh lebih baik. Mengelola penyakit liver kronis memiliki komitmen jangka panjang bahkan seumur hidup, yaitu dengan cara kita tadi ya menjaga pola makan yang baik, mengelola manajemen stres yang baik, dan gaya hidup yang benar, sehingga ini menjadi satu kesatuan utuh komitmen kita terhadap badan kita sendiri agar bisa hidup dengan normal dan baik. Banyak sekali penderita liver kronis yang bisa hidup secara normal dan baik-baik aja, nggak kelihatan lagi sakit karena memang bisa menjaga yang sudah aku sebutkan di atas, sehingga ya kalau dari luar nggak kelihatan lah livernya sebenarnya sudah mengalami gangguan dan tidak memperparah kerusakan liver, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi adalah tips-tips untuk penderita liver kronis dalam menjalankan hidup sehari-hari sehingga bisa jauh lebih baik. Thank you banget udah lihat video aku hari ini, semoga berguna dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi kamu yang belum subscribe, dan bisa tanya-tanya juga di kolom komentar. Aku juga akan tulis di kolom deskripsi apa-apa yang bisa aku bantu. Sebagai practitioner beberapa metode penyembuhan baik fisik maupun psikis, aku bisa bantuin apa aja akan aku tulis. Thank you very much teman-teman. I love you all. Atma. Namaste.